صلوا على نبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma hdi qaumana wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamidana wa muridana wa atba'ana wa ahbabana wa man da'ana bil khairat wa man nasara da'watana wa ma'ishatana wa jiranana wa sultanana wa umara'ana wa ra'iyatana wa man ra'ana wa man sami'a kalamana bihudaka hatta taba'una fi aqidati ahli sunnati wal jamaah wa jalasuna istiqamatan wa mahabbatan wa khidmatan fi majlis ahbabir rasul. Ya Jabbar ya Qahhar ya Dzal Batsh Syadid khudh haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wal muslimin wa ta'adda alaina wa ala nahdatil ulama wa ala jam'iyyatina wa masyayikhina wa ala al muslimin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammadin. Allahumma jbur ummat sayyidina Muhammadin. Allahumma farrij ummat sayyidina Muhammadin. Allahumma jma' ummat sayyidina Muhammadin. Allahumma qawwi ummat sayyidina Muhammadin. Allahumma a'li ummat sayyidina Muhammadin. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin. Allahumma astur uyuba ummati sayyidina Muhammadin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati segenap para habaib, para ulama, para muallim wal muallimah, para guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati segenap tokoh pemerintah, juga segenap anggota dari institusi Polri dan TNI. Yang saya hormati Ketua DKM beserta seluruh jajaran DKM, Ketua Panitia dan pelaksana acara yang digelar pada saat ini, tokoh masyarakat, ayah dan bunda sekalian, adik dan kakakku, putra putriku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, rahmat, ampunan, jembaran rezeki, umur yang panjang, kesehatan, qabul hajatnya seluruhnya. Yang belum dapat jodohnya segera merapat jodohnya. Sallallahu Nabi Muhammad. Yang masih punya cicilan, semoga selesai cicilannya. Yang nunggak subscribe di warung, mudah-mudahan kelunasin. Yang belum punya keturunan, ingin segera punya keturunan, semoga Allah berikan keturunan. Yang belum punya rumah, semoga Allah segera berikan rumah. Yang masih pada bocor, mudah-mudahan segera didak. Yang mulutnya bocor, mudah-mudahan bisa dijahit.
Yang ingin wajahnya cantik, mudah-mudahan jadi cantik. Ngimpi kali. Yang amin kencang juga termasuk yang pemudi tahun 45. Yang pada sakit mudah-mudahan disehatkan keluarga kita, amin. Yang belum hafal Quran dimudahkan untuk bisa hafal Quran. Anak-anak didik kita semuanya diberikan kefaqihan, kealiman. Kita dan keluarga serta dzurriyyah kita, murid-murid seluruhnya, semua jamaah yang hadir pada saat ini dijadikan orang-orang yang soleh dan solehah. Mantap banget ini ya. Terutama bab yang tadi tuh yang belum laku, mudah-mudahan cepat laku. Paling kencang loh. Masya Allah. Ini kayaknya kalau didata menurut statistik di sini yang nggak laku itu paling banyak kayaknya. Di Indonesia zona merah kayaknya. Zona merah kenapa ini? Apakah ada pemberontak? Bukan. Orang-orangnya senang sholawatan, nggak mungkin memberontak. Banyak ulama NU di sini banyak. Insya Allah nggak memberontak. Pemuda-pemudinya banyak yang jadi ansor, yang jadi fatayat, yang jadi banser. Tahu banser? Bukan ban serep, bukan. Bantuan serbaguna. Ya. Jadi kalau nenek nggak bisa jalan, minta sama banser biar digendong. Ya, bantuan serbaguna begitu. Masya Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan masjid ini penuh bukan hanya setahun sekali. Hanya sebatas seremonial saja, beres acara ini kita pulang, besok-besok sholatnya kosong lagi masjidnya. Begitu kebanyakan, betul? Lantas buat apa kita ngadain pengajian besar-besar seperti ini, besok-besok kosong lagi? Malah yang penuh itu warung kopi. Juga salah satunya tambah lagi warung untuk tempat ngadu bako. Ya. Hayya 'alas shalah. Azan ya? Azan. Kagok setengah gelas maning. Ada. Duh, setengah daya udut ya. Ya, gope. Yang merasa mohon maaf. Itu banyak di mana-mana orang-orang zaman sekarang tidak peduli dengan memakmurkan masjid, hanya peduli dengan membangun masjid. Kalau urusan membangun masjid, apalagi tukang kenceleng, tengah jalan, pinggir jalan, paling semangat karena apa? 10%. Gitu kan? Berdiri lah. Supaya gampang nanti melempar jeruknya jauh. Balik lagi. Tenang. Rapet kayaknya ini uangnya. Biasa, uang baru itu susah keluar biasa. Ya, kita ini kalau keluarnya uang udah lecek baru keluar. Kalau urusan dekat dengan masjid itu kalau uang baru susah keluar, bener nggak? Susah keluar. Kalau uang recek, cepet banget. 100.000 susah, 50.000 susah. Bukan dompet sebelah sini ternyata ada 20 ribuan nggak jadi. Saku sebelah sini ternyata ada 10 ribuan. Ah sayang nanti buat beli rokok 1 bungkus. Ada sebelah sini 5 ribuan. Aduh sayang nih kopi 2 gelas lumayan. Gitu. Ada mana nyelip. Saku yang paling kecil 2.000. Sayang buat parkir motor. Akhirnya nyelip paling sedikit. Apa? Gope. Bukan 1.000 gopean. Ya Allah. Minta dikasih kembalian lagi tuh.
sedekah jariah, gope, kembali dong 200. Repot ini. Padahal banyak yang belum laku tapi medit bisa luar biasa. Belum laku tapi nggak mau ikhtiar tajrid. Ikhtiar itu ada dua, ada ikhtiar kasbi, ada ikhtiar tajrid. Ikhtiar kasbi upaya sekuat tenaga yang dilakukan oleh fisik kita, pikiran kita, tubuh kita. Kita berupaya dong. Kalau memang belum laku, ngumpul di majelis nih, betul tidak? Yang belum laku ngumpul di majelis, pada saat ngumpul kayak gini kan ramai senang, tinggal tandain aja. Ya. Tadi saya pas lewat ke sini, pinggir jalan sana ada tempat ini, tempat memanah, betul tidak? Katanya apa itu namanya? Arena memanah sunnah Rasulillah. Iya. Kita juga bisa di sini memanah. Kita coba lontarkan, pesatkan anak panah, lempar ke arah mana? Panah apa? Panah cinta. Coba ngacung yang belum laku. Saya mau data statistik dulu. Biar nanti didoain. Saya mau ijazahkan doa. Lumayan. Ngacung yang belum laku, ngacung. Yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Ser dan ser. Hitung ser. Masya Allah. Mau doanya, mau doanya? Ijazah. Nah, iya. Kalau santri NU nih paham tentang ijazah, ya. Sing rondo di. Nuranda mana Nuranda? Ngacung. Ayo gerak, ayo. Duda mana Duda? Ayah. Oh, vokalis kan kebagian ya MC. Tingkarunya. Jadi saya mau ngasih ilmu. Kalau orang Cirebon mah sudah tahu lah. Kalau orang Cirebon mah ada ijazah. Kalau santri itu ngerti ijazah. Doa kalau bukan hasil ijazah kurang mati, kurang landep. Begitu kan? Kurang mustajabah. Nah sekarang ini ijazah. Siap ijazah? Tapi nggak boleh ditulis. Tidak boleh ditulis. 3 kali saya ngajarin harus hafal. Ikuti. Yang khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pelet ai. Dikasih amalan, diketawain. Kesempatan pertama batal. Tinggal 2 lagi. Mau nggak kira-kira? Beneran? Bismillahirrahmanirrahim. Pelet ai. Pelet silagateur. Napelna leuwih dikelem. Blek pakaleng-kaleng. Blek pakaleng-kaleng. Botol leutik. Les. Apa? Ulang. Kesempatan kedua telah berlalu. Tinggal 1 kesempatan lagi. Tak hafal, tunggu tahun depan, panggil saya kembali. Cuma sayangnya, rumah saja semakin tahun semakin naik harganya. Motor dan mobil begitu, saya juga sama. Tidak apa-apa deh, kredit dari mulai tahun ini ya. Boleh, cicil 12 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Pelet ai. Pelet silagateur. Napelna leuwih ti elem. Dek pakaleng-kaleng. Dek pakaleng-kaleng. Botol leutik.
Ucapkan qabil tuh, saya ijazahkan. Ajaztukum. Mati. Apa itu artinya? Kalau doa itu harus tahu artinya. Pelet aing, peletku, pelet si lagaterep. Lagaterep itu adalah getah yang biasa dibuat untuk mikat manuk. Kalau burung kalau nempel di situ, deket. Orang dia nyebutnya deket. Leket tuh nempel banget. Iya, beda jeung lukutnya kan. Ada orang dia orang Jawa, orang Sunda sih kan, orang ngomong Sunda aja kan. Ayah nuruming ayah, soalnya yang datang pada saat ini bukan cuma dari wilayah apa ini Curug, ada yang dari mana-mana, bukan cuma Curug sebelah sini, ada Curug sono, Curug sana gitu kan ya. Termasuk juga dari alam gaib ini banyak saya lihat kan hadir. Pengen ngapain kesini? Mau ngaji? Bukan, pengen ijazah doa yang tadi. Pelet aing, pelet sila gaterep tuh itu. Ya, jadi getah yang biasa untuk memikat burung, kemudian kalau nempel itu susah keluarnya, susah lepasnya, dan itu lebih nempel daripada getahnya pohon nangka. Bahkan juga lebih daripada lem. Napelna leuwih ti lem. Black pakaleng-kaleng. Tahu black? Apa itu? Wadah kerupuk. Wadah kerupuk namanya black. Bahannya apa itu? Kaleng. Kalau botol letik, naon eta botol letik disebutna? Peles. Wadah minyak ta model kita, coy. Nah, bisa ngerti mau orang dia, iya ngaranna ieu ples ini kita. Ya. Bukan begini, ples. Gitu. Ditembak ples. Gitu lagi itu mah. Eta mah jurus ciman dia saya mah. Botok letik, ples. Bener kan? Bener kan? Ya sudah, kalau bener mah kenapa tertawa? Tadi saya bingung itu. Ya. Diamalkan sampai teuing. Dapat dari mana itu? Teuing saya dari mana itu? Ya. Itu pokoknya mah jampe bener penting mah yakin. Santri mah bismillahirrahmanirrahim ya, yakin. Begitu. Jadi untuk bisa mendapatkan keinginan, terutama contoh ini bagi yang masih pada belum laku, ya, belum laku. Ada beberapa solusi, ada tiga langkah. Jadi kalau saya ingin mendapatkan jodoh yang terbaik, bagaimana sih? Pegang tilu cek urang Sunda mah. Lakonan tilu amalkan 3 tahu ngerti lah orang dia mah tahu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngamin. Ngerti ya? Yang pertama kudu ngusahakeun diri. Apa? Bahasa lainnya ikhtiar. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradi. Wa makna Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika mereka tidak berupaya ikhtiar untuk merubah nasibnya sendiri. Maka kalau kita ingin mendapatkan jodoh yang terbaik untuk kita juga harus menjadi orang yang baik. Dan nyarinya di mana? Di mall kah? Wis, di mall mah tuh berencong aneh-aneh. Tukang sisir rambut begitu kan ya, ngerias-rias. Kalau kita ingin yang terbaik, cari jodoh yang ke majelis ilmu, majelis zikir, ke masjid. Nanti dapatnya juga jamaah-jamaah yang soleh dan solehah, betul? Jadi yang pertama apa? Ngusahakeun diri. Kita sudah ikhtiar. Datang ke majelis ilmu, datang. Majelis Ahbab Rasul kita datang. Ke masjid juga kita datang, senantiasa sholat berjamaah. Tapi belum cukup dengan itu.
kita harus mengamalkan anu kedua. Yang kedua, apa itu? Ngadua. Apa? Yang pertama apa? Ngusahakan diri. Yang kedua, ngadua. Rasulullah mengatakan, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Dalam riwayat yang lain yang valid, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah qada kecuali doa. Jadi doa itu penting. Bahkan kalau kita ikhtiar tapi kita tidak berdoa, maka sombong. Sayyidina Umar mengatakan, aku tidak takut jika doaku tidak diijabah oleh Allah. Yang aku takutkan bila Allah tidak memberikan hidayah kepadaku untuk terus mau berdoa. Karena ad-du'a mu'ul ibadah, doa merupakan pangkalnya ibadah. Jadi kalau ingin laku cepat, begitu seperti motor. Pertama, ngusahakan diri. Yang kedua, ngadoa. Nah, doa ini juga ada doa yang asal saja, ambil dari buku, dari mana, bacaan, ataupun mendengar dari televisi. Itu mungkin saja bisa diijabah, tapi mungkin tidak seistimewa doa hasil ijazah. Maka tadi diijazahkan. Kita datang ke ulama, saya minta doa dong, saya mau ijazah. Ijazah apa? Doa supaya cepat laku. Saya nggak laku-laku nih. Kasih doanya tadi, hafal tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Pelit aing pelit silaga terus. Napa lalu dilem break paling betul nanti. Please. Wow. Hafal, diamalkan. Saya minta ijazah itu. Oh, sudah, silakan diamalkan. Puasa berapa lama? Maunya berapa lama? Seminggu saja. Ya, tidak apa-apa. Kemudian panterangannya apa? Panterangannya tidak boleh berbohong. Begitu. Panterangannya tidak boleh berbohong. Kemudian juga tidak boleh memakan hewani seperti ayam yang hidup, kambing orang yang sedang ada di kebun, tidak boleh dimakan itu. Itu masih bernyawa. Tidak boleh memakan yang bernyawa, begitu. Sapi yang ada di sawah, tidak boleh itu dimakan. Kemudian ikhtiar sudah, berdoa sudah, bahkan ijazah, puasa pisan, tapi kok gak laku-laku. Kenapa? Akhirnya datang ke saya, kemudian marah-marah. Gimana sih? Katanya saya suruh ikhtiar, saya sudah ikhtiar. Saya suruh berdoa, saya berdoa, saya lakukan. Puasa, saya puasa. Gak makan yang bernyawa, saya gak makan kambing orang, enggak. Tapi kok saya nggak laku-laku begitu? Saya jawab begini, sudahkah mengamalkan yang ketiga? Karena apa? Ya mungkin Anda sudah berikhtiar mengusahakan diri Anda untuk mencari jodoh. Yang kedua juga Anda sudah berupaya berdoa, ngadoa, bahkan doanya juga hasil daripada ijazah. Tapi mungkin ada yang terlupa. Bukan doa saya yang tidak manjur, tapi mungkin langkah yang ketiga yang belum Anda lakukan. Apa itu? Anu katilo ngaca. Apa? Ngaca. Bercermin. Jadi bukan karena ikhtiarnya yang salah, bukan doanya pula yang tidak manjur, tapi memang banget ujang kudu dipermajang. Jerok bisa datang-datang. Itu mungkin, emang lepis dipermak gitu. Ya, datang ke tukang permak jeans, iya gitu. Ya main dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu hal yang mungkin dapat kita pelajari dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ikhtiar harus kita upayakan. Ikhtiar ada ikhtiar kasbi, ada ikhtiar tajrid. Ikhtiar kasbi upaya maksimal yang dilakukan oleh fisik kita, oleh zahir kita. Yang kedua ada ikhtiar tajrid. Ikhtiar tajrid upaya secara maksimal yang dilakukan oleh spiritual kita. Berdoa, kemudian sedekah. As-sadaqah itu yazdadu rizki. Sedekah itu menambah rizki. Kemudian kata baginda Rasul, bakiru bis sadaqah,
berpagi harilah kalian dengan melakukan sedekah. Fa innal balaa la yatakhatta bis sedekah. Karena bala, kecelakaan, keburukan-keburukan tidak akan mampu melangkahi sedekah. Maka sebisa mungkin setiap pagi hari tiba, kita keluarkan sedekah berapapun kemampuan kita, dan apapun yang kita sedekahkan yang bermanfaat. Tidak ada uang, kita bisa bersedekah makanan. Tidak ada makanan, kita bisa sedekah tenaga. Tidak bisa tenaga kita karena lemah, kita bisa bersedekah pikiran. Seperti itu yang kita harus lakukan di setiap hari. Dan kemudian ketika kita sudah berikhtiar luar biasa, puasa, karena orang yang berpuasa itu diijabah doanya. Kenapa kok kalau ulama seringkali mengijazahkan doa-doa yang ternyata sering dilakukan sambil berpuasa? Karena orang yang berpuasa doanya itu tidak terhalang. Maka perbanyak puasa. As-shaumu junnatun, puasa itu merupakan bentengan. Puasa juga bisa mengikis dosa-dosa kita. Pada saat kita berikhtiar kemudian berdoa sambil berpuasa, mudah-mudahan Allah menyayangi kita dan mengijabah segala keinginan kita. Amin. Ingat waktu zaman pesantren ini, kalau banyak santri mungkin merasakan. Kalau santri itu pada saat puasa bukan cuma nggak makan nggak minum dari mulai subuh sampai maghrib, tapi dimulai dari maghrib sampai subuhnya makanan dan minuman yang dikonsumsi ada kalanya tidak mengandung unsur hewani. Susu ditinggalkan, daging, ikan, ayam, telur, kemudian juga madu, tai, bulu, ini nggak boleh. Barangkali itu kan unsur hewani. Kemudian juga MSG, mecin, dihindari. Bagaimana dong? Kalau gula boleh, garam boleh, ya tarasi jangan, tarasi jangan. Ya. Jadi yang alami saja. Ada kalanya santri juga tidak memakan makanan yang pokok. Makanan pokok seperti kalau orang Indonesia ini kan nasi, nggak dimakan tuh makanan pokok. Tapi makanannya seperti apa? Saya dulu pernah makan daun-daunan, ubi-ubian, bahkan pernah saya memakan makanan kambing. Itu cerita lampau. Tapi banyak orang kalau melihat saya sekarang ini, jadi mereka hanya melihat pada saat kita sekarang sudah seperti demikian. Mereka tidak pernah melihat bagaimana sisi perjuangan kita yang lama. Maka ada istilah orang Sunda, mun hayang boga perah kudu perih, mun geus boga perah bakal mati. Kalau kita ingin punya bisa seperti ular, maka kita harus merih hidupnya. Kalau sudah punya bisa maka akan mati ampuh. Kalau kita doa tapi kok gak ampuh karena mungkin kita ini leha-leha, kurang merih dalam kehidupannya, maka saya seringkali meminum kopi pahit tanpa gula. Banyak yang nanya, kenapa sih kok minumnya kopi pahit tanpa gula? Bukan tentang pahitnya kopi. Ketika saya meminum kopi pahit, supaya satu saat pada saat kopi saya diberikan gula, saya bisa mengenal, memahami dan mensyukuri rasa manisnya gula. Dalam kehidupan pun sama. Pahitnya kehidupan kita seringkali menjadikan kita mampu memahami dan mensyukuri tentang manisnya kehidupan. Betul? Jadi kalau kita ingin sukses, jangan leha-leha, jangan malas. Jika kita ingin sukses, kita harus berupaya sekuat tenaga, dan jangan lupa berdoa. Tambah dengan sedekahnya supaya menjadi bahan bakar terbaik, pendorong untuk sampainya kita pada tujuan kita. Mulai saat ini siap memperbanyak sedekah? Siap? Perbanyak sedekah. Jangan takut miskin. Sedekah itu 1 dibalas 10 itu minimal dibalas 10. Falahu asyru amsalihah. Kemudian bisa jadi 700 kali lipat, bahkan ab'afan katsiran,
Bisa jadi balasannya itu lebih banyak daripada 700 kali lipat. Seringkali kita berpikir, susah payah kita mendapatkan harta ini, kenapa harus disedekahkan, diberikan kepada orang lain cuma-cuma? Padahal justru itu tantangan bagi kita. Jika ada sebagian orang berani berspekulasi dengan bermain forex, kenapa kita tidak berspekulasi dengan sedekah kita kepada Allah? Manusia berjanji memberikan keuntungan sekian, bisa saja manusia itu ingkar janji, betul? Kalau Allah pernah tidak ingkar janji? Allah tidak pernah dan tidak akan pernah ingkar janji. Maka kenapa kita selaku orang mukmin kita tidak yakin dengan janji-janjinya Allah? Padahal Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah ingkar janji. Begitu pula dengan ikhtiar kita, upaya kita, karena hasil itu tidak akan pernah mengkhianati usaha yang telah kita lakukan. Lakukan sekuat tenaga, maksimal kemampuan kita lakukan. Kemudian doa, dan yang ketiganya tawakal kepada Allah. Jangan tawakal tapi nggak ikhtiar, ngandelin doa saja. Pengen punya duit, wiridan ya duit itu, 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 ya duit itu. Begitu. Gak mau ketemu orang, yakin ya duit itu, ya duit itu, ya duit itu, ya duit itu. Di rumah wiridan ya duit itu, ya duit itu. Kira-kira datang nggak duit? Datang nggak duit? Datang. Menurut saya datang. Menurut ibu tadi tidak datang. Menurut saya datang. Mana buktinya? So wiridan di kamar, jangan keluar-keluar ketemu sama orang, ya duit itu, 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 sampai mati. Pada saat mati datang duit. Orang-orang datang takziah bawa duit, jadi duit takziah. Tapi kira-kira bisa merasakan tidak? Tidak. Maka mumpung sekarang Allah memberikan kesempatan, termasuk juga kesempatan diri kita untuk menjadi pribadi yang terbaik. Allah memberikan kita aman di Indonesia, tabligh akbar di mana-mana bebas. Coba kalau di Arab Saudi nggak ada nih acara kayak begini. Di Arab Saudi nggak bisa kita muludan. Di Arab Saudi nggak bisa kita mengadakan tabligh akbar di luar, contoh nggak ada. Itu di Arab Saudi yang katanya negara pusatnya Islam di sana, tapi kok ternyata tidak boleh tabligh akbar. Di Indonesia bebas tidak? Bebas tidak? Bahkan sampai ada judulnya Maulidur Rasul, judulnya tabligh akbar, pengajian, tapi isinya yang ceramah caci maki mulu. Bebas nggak di Indonesia? Bebas. Yang caci maki bebas, yang menyampaikan berita hoax, fitnah juga bebas di Indonesia. Tapi kok masih ada istilah kriminalisasi itu, ya? Kriminalisasi, kriminalisasi katanya. Bukan Indonesia ditegakkan hukum oleh penegak hukum, Polri, oleh TNI. Ada juga orang ngaku ulama tapi mau menjadi pemberontak, bugot. Itu perbuatan kriminal. Ya, ente kriminal, saya nyebut kriminal, nggak apa-apa. 11-12, tenang coy. Ada orang seperti itu. Dulu ada DITII, kemudian berikutnya ada NII, kemudian juga ada JI, Jamaah Islamiyah, kemudian juga ada JAD, Jamaah Ansarud Daulah, kemudian berikutnya juga ada HTI, Hitut Indonesia. Ngetes sound system bagus, mantap. Nanti kalau saya kemari pakai ini lagi. Sip. Vokalis enak tadi, enak, mantap ya, alhamdulillah.
Bayarannya berapa ya Sob? Jangan sampai lebih mahal dari saya. Enggak, gratis. Saya juga gratis saat ini. Ulang saya tagih. Tapi tolong panitia, ini plastik sampah siapkan. Sekarang sisir semua sampah-sampah dulu. Panitia, tolong. Ya, banser ser. Tolong disisir nih. Ya, kira-kira sama janda-janda yang tadi ngacung tuh sisir semua masukin. Di Arab Saudi nggak ada seperti ini. Nggak bisa kita bebas melaksanakan seperti ini. Di Indonesia kalau ada yang meninggal, taklilan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 harinya ada. Ngaji masih kurang juga, ada proyek tambahan apa baca Quran di kuburan begitu. Banser nih, banser kan kalau ada yang meninggal gitu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah wafat Bapak Syamsuddin. Bapak Syamsuddin. Bapak Syamsuddin. Oke. Di Arab Saudi nggak ada seperti ini. Nggak bisa kita bebas melaksanakan seperti ini. Di Indonesia kalau ada yang meninggal, taklilan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 harinya ada. Ngaji masih kurang juga, ada proyek tambahan apa baca Quran di kuburan begitu. Banser nih, banser kan kalau ada yang meninggal gitu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah wafat Bapak Syamsuddin. Bapak Syamsuddin. Bapak Syamsuddin. Ibu, izinkan kami beri perjuangan di bawah kibar bendera NU. Majulah, ayo maju serta serbu. Kita kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau telah menaikkan diri dan menang demi agama, ku rela berkorban. Majulah, ya majulah, ya terus maju. Dia Inggris habis mereka musuh agama dan ulama. Wahai barisan bangsa serbaguna, di mana kau berada di sini, teruskanlah berjuang demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahu akbar. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. So, sawut-sawutan aja nggak jadi nih saya lanjutin. Sini takbir, sono Sallallahu Nabi Muhammad, sini takbir, sono Allahumma shalli. Mendingan ngopi baik dah. Masih mending yang repotnya sono takbir, sini takbir, sono takbir tuh. Allahu Akbar, bakar, lempar. Sama-sama Allahu Akbar, berantem, kita bingung misahin yang gampang. Bagaimana? Sami Allahu liman hamidah. Begitu. Benar kan?
Orang zaman sekarang kadang dipakai slogan-slogan begitu bukan untuk menenangkan, bukan untuk menggelorakan ketakwaan, tapi untuk mencaci maki, membenci dengan sesama saudara muslim. Kadang ada yang seperti itu sebagiannya. Di sini enggak, kalau di sini enggak. Ini penyemangat semuanya. Ya. Buktinya enggak saling lempar di sini. Alhamdulillah. Kita harus bersatu, betul tidak? Relakah kalian dipecah belah? Rela tidak? Rela tidak kalian diadu domba? Rela tidak? Kalian sayang saudara muslim kalian? Kalian mengakui mereka saudara? Ya. Kenapa kita harus bertengkar satu sama lain hanya karena perbedaan pendapat? Betul? Setiap hari kita sholat 5 waktu berjamaah nggak bubar karena beda pendapatan. Benar nggak? Imam pendapatannya sedikit, sebulan imam marbot dikasih gajinya paling 500.000, paling gede 1 juta. Tapi yang makmum ada Pak Lurah gede gajinya, sampingannya apalagi ada anggota dewan gaji bulanannya gede, tunjangannya lumayan, apalagi tanda tangannya mahal. Tapi nggak bubar sholat, nggak berarti imam dikudeta karena pendapatannya sebulan 1 juta. Mam, ente gak pantas, Anda ini tidak kompeten menjadi imam, mundur. Kenapa? Pendapatanmu itu cuma 1 juta. Saya anggota dewan, pendapatannya besar, apalagi tanda tangan saya mahal. Ada nggak imam dikudeta karena pendapatannya beda sama makmum? Ada tidak? Kalau sholat saja kita bisa rukun beda pendapatan, kenapa dalam bernegara hanya beda pendapat kita tidak rukun, coy? Sallu ala Nabi Muhammad supaya nggak ribut. Takbir. Kabeh ngaslah mana? Insyaallah. NKRI. Jaya. Ini dari tadi slogan doang di sini cemungut luar biasa. Oh iya, semangat. Kalau semangat biasa aja, kalau cemungut itu semangat tinggi. Mantap. Begitu. Padahal Masya Allah. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan di dalam Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi menukil, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan hambanya Allah yang nanti pada hari kiamat mendapatkan naungannya Allah. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Makna dari imamun adilun bukan hanya sebatas pemimpin negara, bukan hanya presiden ataupun raja, tapi imam di sini mencakup juga seluruh pegawai-pegawai pemerintahan sampai tingkat RT, staf RT, sekretarisnya, kemudian juga pesuruh RT, lalu juga bendahara RT sekalipun, bukan hanya ketua RT-nya, tapi staf-stafnya itu masuk ke dalam kategori umara, pemimpin, imam. Maka jika mereka menunaikan tugasnya dengan penuh keadilan, dengan penuh amanah, maka mereka yang senantiasa diberikan amanah mengurus kepentingan rakyat, kepentingan umat, siapapun itu dari atas sampai bawah, mereka akan mendapatkan naungannya Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari kiamat. Semoga para pemimpin kita siapapun dari atas sampai pada pimpinan terendah di wilayah kita, dari atas sampai bawah, semuanya mudah-mudahan dijaga oleh Allah, dibimbing untuk menjadi para pemimpin, menjadi umara, menjadi pelayan rakyat, pelayan umat yang setia, yang amanah, yang adil, yang jujur, berakhlak mulia, beradab, bersantun, memiliki kesantunan dan bermoral, dan yang terpenting berpancasila. Betul? Yang kedua, wasyabun nasya fi ibadatillah, dan pemuda yang memenuhi kehidupannya itu dengan penuh ibadah. Kita dari mulai muda sampai nanti tua, kita terus mengisi umur kita ini dengan memperbanyak ibadah,
maka orang-orang yang demikian akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, yang pada saat itu genting luar biasa. Manusia tidak memikirkan saudara-saudaranya, mereka masing-masing memikirkan dirinya saja. Namun orang-orang yang diberikan naungan oleh Allah, mereka ini masih bisa memberikan syafaat. Yang ketiga, warajulani ta'abba fillah, dua manusia yang saling menyayangi satu sama lain karena Allah, ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi, ketika berkumpul dalam ridhonya Allah, kumpul di pengajian, kumpul di masjid, kumpul di majelis ilmu, di majelis zikir, kumpul dalam majelis silaturahim, kumpul tanpa ada pertikaian, tidak ada pertengkaran, tidak ada caci maki dan menyakiti, tidak ada kezaliman satu sama lain, saling menjaga karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika berpisah tidak berarti dompet salah satunya hilang, enggak. Ketika berpisah tidak ada sendal, kok sendalnya yang tadi dibawa bagus, pulang kenapa jadi jelek? Tidak seperti demikian. Semuanya terjaga karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Persahabatan yang demikian akan menjadikan orang-orang tersebut mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Jadi kalau kita senantiasa membawa-bawa nama agama, akan tetapi kita seringkali memecah belah umat. Kalau kita mengatasnamakan agama, tapi tidak memperbanyak sahabat dan teman, malah justru semakin banyaknya perdebatan, perpecahan, semakin banyaknya permusuhan, maka bukan agama yang salah, tapi coba koreksi, mungkin ada yang salah pada dirimu. Betul? Jangan salahkan agama. Agama ini datang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk mempersatukan umat, bukan untuk memecah belah umat. Betul? Dari Makkah ke Madinah, baginda Rasulullah SAW, sebentar, harus diginikan. Dari Makkah ke Madinah, karena sekarang ini ada permasalahan, masalah jari. Kalau gini salah, gini salah. Dari Makkah ke Madinah, pusing yang ada. Kan iklannya begitu, wajah Anda berminyak, dipakai sama binaragawan begini. Ini bukan minyak, ini apa ini? Air kental. Baginda Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah, beliau membawa risalah. Di Madinah ada suku Aus dan Khazraj yang sudah sekian ratus tahun yang mereka bertikai berperang, padahal satu bangsa, satu negara di Yathrib. Apakah Rasulullah datang untuk memprovokasi supaya mereka semakin terpecah lebih banyak lagi? Tidak. Rasul datang membawa Islam untuk mempersatukan mereka. Suku Aus dan Khazraj yang sudah sekian ratus tahun bertikai berperang, mereka akhirnya bersatu di bawah cintanya Islam, di bawah benderanya baginda Rasulullah SAW. Yang maksudkan bendera Rasulullah itu bukan berarti bendera yang katanya ditulis oleh Rasulullah dengan kalimat la ilaha illallah Rasulullah. Sampai ada ustadz zaman now ngaku-ngaku ulama padahal baru, bukan ulama baru, yang katanya orang yang pertama kali menuliskan kalimat tauhid pada bendera itu adalah Rasulullah SAW. Siapa mah itu? Itu orang tukang dusta tapi digadang-gadang jadi ulama sekarang. Itu orang baru masuk Islam. Orang Islam sekarang ini meninggalkan para ulama tapi gandrung dengan orang-orang yang muncul di media. Kalau asal muncul aja di TV langsung wah digandrungi. Padahal belum tentu sanad ilmunya nyambung sampai Rasulullah SAW. Tapi para ulama di kampungnya yang ngelotok dari kecil di pesantren sampai dewasa, mereka menjadi muallim di kampungnya, menjadi seorang mufti di kampungnya, ditinggalkan oleh masyarakat. Banyak yang seperti itu. Awas, hati-hati. Kata baginda Rasulullah SAW, saya di zaman ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha wa yadalihumullah bi thalathati baliyatin. Nanti umatku di akhir zaman mereka akan meninggalkan ulama dan fuqaha ahli fikih.
maka Allah akan menurunkan 3 bala, 3 adab. Yang pertama, ulaha yurfa'ul barakah min kasbihim, akan diangkat, dicabut keberkahan dari kasabnya. Walaupun kaya, walaupun punya jabatan, tapi hilang keberkahan, itu bisa. Yang kedua, yusallituhumullahu sultanan zaliman, Allah akan kuasakan kepada mereka para pemimpin-pemimpin yang zalim di tengah-tengah mereka. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin, matinya tanpa membawa iman. Tidak ada yang tahu pada saat sakaratul maut ternyata murtad. Naudzubillah. Itu karena meninggalkan ulama. Lebih memilih baru. Kenapa baru? Masantren kagak, ya, ngaji lama enggak ngelotok, namun sorok enggak paham, tapi ngedadak jadi ulama, padahal baru. U-nya doang depannya, mungkin imamah sama, pakai peci sama, pakai gamis, pakai jubah, dikalungin juga bunga sama mungkin ya, bunga bang. Begitu. Atau bunga impian. Wahai bunga impian, bunga pujaan. Jangan bilang-bilang kalau saya bisa nyanyi. Karena apa? Saya nantinya takut ada yang manggil saya bukan untuk tausiah, bukan untuk ngaji, tapi untuk nyanyi. Begitu. Saya kasihan sama umat. Kenapa? Bayarannya kalau penyanyi itu lebih mahal daripada guru ngaji. Betul nggak? Betul nggak? Tuh, ampun, betul. Udah balik Mi. Itu katanya betul katanya. Kalau penyanyi itu lebih besar daripada guru ngaji, udah balik aja. Masa harus jadi penyanyi saya? Baik, kita kembali kepada apa yang kita bahas. Rasulullah mempersatukan orang-orang yang bertikai. Jadi Islam datang untuk mempersatukan umat, bukan untuk memecah belah. Dulu di Indonesia banyak kerajaan-kerajaan besar, kokoh, tangguh, kuat, yang mereka kadang saling menginvasi satu sama lain, bertengkar. Kediri dengan Singosari, kemudian juga Majapahit dengan Pajajaran, seperti itu. Padahal tadinya mau baik-baikan. Raja Hayam Wuruk mau mempersunting putri Dyah Pitaloka, tapi ada orang yang menghembuskan provokasi. Woi raja, kerajaan kita ini kan kerajaan terbesar ini, kenapa harus tunduk, bahkan harus datang ke Pajajaran hanya untuk seorang wanita? Wanita di tempat kita juga banyak raja, begitu kan? Itu Raja Hayam Wuruk. Kalau di sini ayam KTM. Akhirnya raja itu terpengaruh, terprovokasi. Kirimkan saja utusan dari kita, seorang senopati, untuk menyampaikan kepada Raja Pajajaran bahwasannya agar Raja Pajajaran menyerahkan seserahan berupa putri kerajaan Pajajaran. Jadi yang tadinya mau meminang malah justru meminta penyerahan putri raja sebagai bukti ketundukan. Maka akhirnya perang. Jadi perang antar kerajaan di Indonesia sudah sejak dulu banyak sekali. Tapi Wali Songo, Kanjeng Sunan Gunung Jati diantaranya, datang ke Indonesia, datang ke Nusantara, belum jadi Indonesia, datang ke Nusantara ini membawa Islam. Perang tidak? Perang tidak? Sunan Ampel perang tidak? Tidak. Bahkan saudarinya menikah, justru mereka membaur dengan masyarakat daerah, tidak mengeksklusifkan diri, tidak merasa dirinya yang paling mulia, sehingga orang-orang selain dirinya, selain keturunan Rasul itu harus tunduk kepadanya. Mereka para wali itu yang dulu itu dzurriyyah Rasul. Maulana Syekh Syarif Hidayatullah itu dzurriyyah Rasul. Mereka tidak menundukkan rakyat dan bangsa di Jawa juga di Nusantara dengan membawa nasab mereka supaya menundukkan orang terhadap beliau, tapi mereka datang membawa Islam yang rahmatan lil alamin. Mereka membawa cinta. Akhlak yang mulia itu senjata yang paling utama dibandingkan dengan kata-kata. Betul tidak? Akhlak yang mulia itu adalah senjata yang paling tajam, bisa orang bisa jatuh cinta. Maka dari itu kemudian hanya butuh 40 tahun saja Wali Songo mengislamkan mayoritas bangsa di Nusantara ini.
98% mereka bisa masuk Islam, mengenal Islam 40 tahun. Tapi setelah itu sekian ratus tahun, kita lamanya 500 tahunan lebih kita dari para wali songo tersebut, kita sudah berlalu. Waktu kita di mana kita menyaksikan semakin berkurangnya orang-orang Islam di Indonesia. Mempertahankan saja sulit, jangankan kita bisa membuat Indonesia 100% Islam, tapi mempertahankan hasil dari dakwah Wali Songo saja kita tidak bisa. Karena apa? Karena orang zaman sekarang banyak yang membawa nama Islam tapi cuma casingnya doang. Beda antara ulama dengan ubaru. Kalau ulama lama, lah toel lama, begitu kan? Beda dengan ubaru, mondok kagak, ilmu tasrif gak paham, nahwu gak paham, mantik balaghah gak pernah ngaji. Cukup dengan berguru kepada Maulana Asy-Syaikh Google radhiyallahu an, digadang-gadang jadi ulama padahal ubaru, yang akhirnya dhallun mudillun, menjadi tersesat dan menyesatkan orang lain. Bagaimana tidak, sekarang banyak ustadz yang mendadak viral di media sosial yang kemudian menyatakan Rasulullah pernah berbuat kesesatan. Pernah dengar yang begitu? Pernah? Tapi ngaku jadi umat Nabi Muhammad, bahkan masih banyak menerima undangan maulidan. Kata dia, maulidan itu, acara maulidan itu sedang memperingati kesesatan Muhammad, katanya. Masya Allah. Tapi undangan maulidan diterima, duitnya mau, begitulah. Sambil ngejek Rasulullah, katanya maulidan itu sedang memperingati kesesatan Muhammad, katanya. Untung nggak ketemu saya. Kalau ketemu saya rebus orang. Ya. Nah, ini banyak yang seperti ini sekarang. Tapi banyak juga yang mengikutinya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para wali yang datang ke Indonesia seperti Wali Songo, mereka mengikuti, berupaya untuk mengikuti jejak langkah baginda Rasul. Di Taif baginda Rasul dilempari kotoran, dilempari batu, bahkan hendak dibunuh, diludahi. Ketika itu malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, jika engkau mau, aku akan angkat 2 gunung untuk menghimpit mereka dengan 2 gunung. Kata Rasul, aku diutus bukan untuk membinasakan suatu kaum, wahai Jibril. Aku diutus itu untuk membawa rahmat, sebagai rahmat bagi sekalian alam. Jika saat ini mereka tidak beriman kepadaku, aku berharap nanti anaknya atau cucunya yang akan beriman kepadaku. Saat ini bagaimana? 100% penduduk Taif itu muslim sekarang. Karena apa? Kesabaran dan akhlak mulia. Begitu? Betul? Coba kalau Banser ini nggak sabar, udah habis nih. Ya kan? Banser sabar. Begitu. Tenang, Ser. Saking sabar, nunggu udut belum kebagian ini. Ini dia 2 slop lagi katanya. Masya Allah. Kalau nggak ada ya itu knalpot mobil saya aja dulu. Pakai selang, ibaratkan sisa gitu. Sisa sama sisa. Sisa apa? Sisa pembakaran. Kemudian kita lanjutkan hadis Rasulullah SAW. Jadi kita ini harus memperbanyak teman. 1000 teman masih sedikit jika dibandingkan 1 orang musuh. 1 orang musuh itu terlalu banyak, betul tidak? 1000 orang teman itu masih sedikit, dan 1 orang musuh itu terlalu banyak. Maka hiduplah kita untuk terus memperbanyak teman, bukan dengan memperbanyak musuh. Jangan pernah kita merasa hebat karena banyaknya teman yang saat ini kita berteman dengan mereka. Karena mungkin saja akan ada perpisahan dengan mereka. Yang kita khawatirkan berubahnya hati manusia, yang cinta menjadi benci, yang benci menjadi cinta. Oleh karenanya jangan hanya karena urusan dunia kita ini terlampau apapun. Mencintai terlalu cinta, membenci terlalu benci, apalagi dalam urusan-urusan politik sekarang ini ya, masa-masa politik. Saya bukan untuk mengarahkan politik, tapi saya katakan dalam politik itu tidak ada teman dan lawan yang abadi.
Oleh karenanya bagaimana kita selaku warga masyarakat, selalu putra-putri bangsa, kita selayaknya berpikir yang cerdas. Ketika mereka-mereka yang akan menjadi pejabat-pejabat di sana, mereka tidak terjun langsung kepada kita. Saat kita sakit, kira-kira kita minta tolong sama siapa? Tetangga. Saat ada yang mau melahirkan, tidak punya mobil, kemudian mau dibawa ke rumah sakit, kita minta tolong siapa? Tetangga. Jadi kita harus sadar bahwa orang yang paling dahulu akan menolong kita itu adalah tetangga. Jadi jangan tetangga kita harus menjaga hubungan baik. Sebagaimana Rasul menyatakan, la yazalu Jibril yusini, Jibril tidak henti-hentinya berwasiat kepadaku bil jari, dengan atau tentang hubungan baik antar tetangga, agar aku menjaga hubungan baik dengan tetangga-tetangga terus menerus sampai-sampai aku menyangka tetangga itu akan menjadi ahli waris, padahal tidak menjadi ahli waris. Yang berikutnya akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat adalah rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid, orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Yuk, mulai saat ini kita penuhi masjid kita dengan sholat jamaah, siap? Kita penuhi masjid kita dengan majelis ilmu, siap? Kita gemakkan dan gelorakan di dalam masjid-masjid kita, makmurkan dengan majelis-majelis dzikir, siap? Majelis sholawat di masjid, siap? Awas, ini dicatat sama malaikat. Ikrar ini kalau ternyata bohong, wah nanti nggak jadi laku lagi. Ayo. Listriknya sudah dibayar apa belum? Selalu berpikir, kira-kira sebentar lagi waktunya sholat apa masih lama? Kita selalu terpikir untuk kembali ke masjid dengan segera, memikirkan masjid dan masjid dan masjid saja. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, warajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin, seseorang yang ketika digoda oleh, contoh laki-laki digoda oleh perempuan yang memiliki jabatan, memiliki kedudukan strata sosial yang tinggi, kemudian punya kecantikan, ataupun sebaliknya perempuan digoda oleh laki-laki yang ganteng, yang ternyata motornya itu motor 250 R Ninja 250 R ke 250, nyebutnya bingung saya, bawa mobil lain sebagainya, digoda untuk berzina. Maka faqala, orang tersebut berkata, inni akhafullah rabbal alamin, aku takut kepada Allah rabbal alamin. Maka orang yang selalu menjaga dirinya, menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan zina tersebut, akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha, orang yang bersedekah kemudian dia menyembunyikan sedekahnya, sampai-sampai seolah-olah tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanannya. Maksudnya apa? Keluarganya pun tidak tahu dia itu sudah bersedekah. Maka pada saat bersedekah seperti itu ikhlas lillahi ta'ala, maka dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Warajulun dzakaran khalian, dan seseorang yang berzikir dalam kesendirian, fafadat ainahu, kemudian melirihkan air mata. Orang yang uzlah, khalwat, menyendiri di masjid, diam saja, yang lain ngadu bako di emperan masjid, ternyata dia di dalam masjid terus berzikir, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa? Yang tadi tidak laku-laku, atau utangnya belum terlunasi. Kalau sudah laku dan sudah terlunasi, lupa lagi dengan tangisan menghadap kepada Allah, yang ada tertawa terbahak-bahak. Ya kan, tertawa terbahak-bahak, maka masa begitu? Atau nggak mungkin seperti itu. Seperti itu kan. Masya Allah. Baik, kita buka sesi jawab aja. Ada yang mau bertanya tidak? Bebas, apa saja. Cung. Tuh sebelah sana ada yang mau tanya tuh. Sudah mengacungkan ponselnya, mau dikasihin.
Ada mikrofon, mic wireless lagi ada? Tidak ada. Kalau tidak ada ini saja, bawa sana. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Rian Suyadi. Baik, nama saya dari Alwi. ya tentu. Dari mana? Saya dari PAC Ansor Karangwareng. Alhamdulillah. Nanti di Karawang. Mohon sami-sami kana. Mohon. Eta nomor kolor sabaraha? Sakitulah. Saya ingin bertanya, ada yang ngasih makalah katanya barang siapa yang bersolawat 80.000 kali katanya doanya langsung terkabul. Benar apa tidak? Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana caranya mendapat restu dari calon mantu? Calon mantu, calon mertua. Calon mertua maksudnya. Calon mertua, maca calon mantu. Yang terakhir, saya sih mintanya nggak muluk-muluk, minta foto bareng aja, selfie. Aduh. Jauh-jauh dari Kubang Belek. Sekian Kiai, ditutup. Wallahil muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju. Naik. Hai. Aduh, hai. Saya sampai lupa pertanyaannya, tapi ingat lah. Tentang orang yang 80.000 kali bersolawat kepada Rasulullah, apakah doanya tersebut akan diijabah? Jangankan 80.000 kali. Sesungguhnya ada hadis, ada keterangan riwayat yang disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar beliau berkata, sesungguhnya di antara doa, bainad du'a was sama'i hijabun, antara doa dengan langit itu ada penghalang. Jika seseorang berdoa tidak bertahmid kepada Allah, tidak memuji Allah dan tidak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka muzabzabun bainas sama'i wal ard, doanya ngambang antara langit dan bumi, gak nyampe ke sana, balik lagi juga kagak. Itu salah satu kunci diijabahnya doa itu dengan bertahmid alhamdulillah ketika hendak berdoa, kemudian juga membukanya dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah selesai membaca salawat. Jadi jangankan puluhan ribu, ternyata satu salawat pun bisa menjadi kunci pembuka ijabahnya Allah subhanahu wa ta'ala, kunci penembus hijab antara kita dengan zat Allah yang maha rahman yang akan menerima doa kita. Bukan berarti Allah ada di langit, bukan. Akan tetapi yang dimaksud dengan langit arasy itu merupakan Ka'bahnya doa, muaraknya doa. Seperti ketika kita melaksanakan hajian tawaf, bukan berarti Allah ada di dalam Ka'bah, tapi itu dijadikan sebagai sentral, pusatnya kita menghadap kepada satu tujuan yang sama.
Jadi satu sholawat pun bisa menjadi pembuka gerbang ijabahnya Allah. Apalagi banyak. Ada suatu keterangan, bahkan dinisbatkan sebagai hadis, siapa orang yang bersolawat 1000 kali, maka doanya akan diijabah. Siapa orang yang bersolawat 1000 kali, maka dia akan diselamatkan dari api neraka. Ada keterangan seperti ini. Maka perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW, walaupun tanpa bilangan sekalipun. Andaikan kita ingin menghitungnya, itu pun boleh-boleh saja. Saya diijazahkan sholawat yang paling pendek, sholawat asliyah, sholawat para nabi terdahulu, sholawat dari mulai Nabiullah Adam alaihissalam sampai Nabiullah Isa alaihissalam, sholawat kepada Nabi Muhammad yang belum dilahirkan fisiknya, tapi nurnya sudah diciptakan. Dan semua para nabi dan rasul terdahulu diberitahukan kabar gembira tentang akan dilahirkannya Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Maka mereka mengetahui beliau adalah kekasihnya Allah, mereka pun bersolat kepadanya dengan sholawat yang sangat pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu sholawat diijazahkan oleh guru kami, di antaranya Syekh Abdullah Qasim bin Syekh Zainal Abidin bin Syekh Thalha bin Talabuddin Gunung Jati. Saya pernah berguru kepada beliau, Mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Kemudian dari Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Pekalongan. Kemudian juga dari Syekh Ishaq Al-Hafidh Al-Qutusi. Dan beberapa guru yang lainnya mengijazahkan sholawat ini sebanyak 1000 kali sehari semalam. Ajaz dukum, ajaz dukum, ucapkan qabil tu, ajaz dukum, sallallahu ala Muhammad, 1000 kali sehari semalam. Boleh dicicil, boleh juga dalam satu kali dudukan kita baca sholawat itu, insya Allah mustajabah jika kita istiqomah membacanya, menzikirkannya, merutinkannya. Jika kita terlewat, maka kita akan mengqadha'nya. Itu istiqomah. Dengan istiqomah khairun min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Teruslah kita memiliki istiqomahan zikir. Dan juga jangan lupa istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum bidrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Wallahu wa rasuluhu nabi murad wa makna, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, maka niscaya kalian akan mendapati Tuhan kalian Maha Pengampun. Dan ketika kalian memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan mencurahkan limpahan rahmat bagaikan hujan yang deras untuk kalian. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalian tidak akan kebingungan, kekeringan dengan air hujan. Wa yumdidkum bi amwalin, dan Allah akan melipat gandakan harta-harta kalian. Jadi zikir istighfar itu di antara fadilahnya memperbanyak harta. Membuat harta kita berkembang menjadi lebih berkah. Maka wiridan para pengusaha, para petani ini diantaranya istighfar. Berapa kali? 1000 kali sehari semalam. Mulai hari ini, esok hari, siap ya ngamalkan astagfirullahaladzim 1000 kali sehari semalam. Boleh dicicil. Kalau bekerja, pada saat bekerja full seharian, boleh kita sambil bekerja, boleh kita sambil ngojek, boleh kita sambil nyupir, boleh kita sambil di kantor. Zikir astagfirullahaladzim. Wa yumdidkum bi amwali wa banina. Ketika kalian memperbanyak istighfar, kalian belum punya keturunan, mudah-mudahan diperbanyak keturunannya, diberikan keturunan tersebut. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kalau kalian ini seorang petani, punya ladang, punya kebun, wa yaj'al lakum jannatin, Allah akan jadikan bagi kalian kebun-kebun yang rindang. Pertanian kalian akan sukses. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan mempersiapkan, menjadikan air-air yang mengalir untuk kalian, untuk sawah, irigasinya tidak kekeringan. Allah akan berikan kemudahan untuk segala urusan-urusan duniawi kita sekalipun, terlebih urusan akhirat. Perbanyak istighfar. Jadi selain sholawat, perbanyak istighfar. Namun tentang tadi 80.000 kali membaca sholawat kemudian akan dijawab doanya, apakah itu hadis? Bukan hadis. Ya, bukan hadis. Tapi ini keterangan ulama.
Mungkin ulama ini mendapatkan petunjuk di dalam mimpinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah jika kita bermimpi dengan Rasulullah itu benar? Maka di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi mengutip hadis-hadis yang valid, yang sahih. Di antaranya, man yarani fil manami fasayarani fil yaqzah wa la yatamathalu syaitanu bi au ka'annama yarani fil yaqzah. Siapa orang yang melihatku di dalam mimpinya, maka niscaya dia mampu untuk melihatku di dalam keadaan terjaga. Bisa jadi, atau seolah-olah dia telah melihatku dalam keadaan terjaga. Semoga kita bisa bermimpi terus berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan setan tidak akan mampu menyerupaiku. Ada malaikat khusus yang akan menghalau setan-setan yang berupaya untuk menyerupai Nabi Muhammad di dalam mimpi-mimpi orang-orang yang beriman. Maka setan tidak akan bisa walaupun berupaya untuk menyerupai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wallahu a'lam. Ada yang lain silahkan, cu. Ayo, mana saja silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Fuad dari Karangsempung Bib. Ya, silahkan. Kalau tadi Ansor, kalau saya Rijalul Ansor, Majelis Zikir dan Selawatnya. Baik. Ada Nisaul Ansornya enggak? Alhamdulillah belum ada. Belum ada. Ya. Pertanyaannya begini, Bib. Bukan Rijalul Ghaib, bukan ya? Bukan. Alhamdulillah bukan. Pertanyaannya begini, saya sering bergaul ke berbagai kalangan, dari mulai anak-anak, remaja, kemudian sampai ke tukang bako, tukang ngadu bako, kopi gitu ya. Sampai-sampai ketika dalam pergaulan itu ada pertanyaan yang muncul dari teman-teman saya. Mungkin ini juga banyak terjadi di beberapa wilayah. Semoga di sini tidak gitu ya. Pertanyaannya begini, Beb. Apa hukumnya orang yang sudah rumah tangga kemudian sudah menjatuhkan talak? Talaknya itu sudah sampai talak 3. Nah, sampai suatu ketika dia berubah pikiran, pengen menikah lagi dengan istrinya yang sudah ditalak 3. Menurut hukum itu kan istrinya yang sudah ditalak 3 itu harus menikah dulu dengan orang lain. Nah, pertanyaannya itu bagaimana kalau si istri yang sudah ditalak 3-nya itu menikah dengan orang lain tapi dikondisikan oleh si suaminya kerjasama dengan temannya. Ente mau nggak nikahin istri saya sudah talak 3 itu? Jangan lama-lama, sejam aja gitu. Yang penting kira-kira sudah ente nikahin, terus sah kan, sudah nikah, kemudian saya nikahin lagi gitu. Seperti itu, Bib. Pertanyaan yang pertama. Udah, satu aja dulu. Oh, satu aja dulu ya. Aja dulu. Yang lain banyak yang mau nanya. Terima kasih. Satu permintaan, Bib, boleh ikutan minta foto? Boleh, silahkan maju sini segera. Ini kira-kira ada berapa banyak yang mau foto dengan saya? Banyak ya. Silahkan. Mana ponselnya? Ponselnya juga pinjam lagi, ya Allah. Ya Rob, berikan kekayaan untuk jamaah Ansor, Rijalul Ansor, Fatayat, Muslimat NU, Banser, pada sugih kabeh. Amin. Supaya nggak minjem ponsel orang lain. Amin. Akan kembali ke alamnya. Tentang pertanyaan tadi, al-ashah, qaul yang paling sahih dan jumhurul ulama menyatakan tidak diperbolehkan jika muhallil tersebut dikondisikan. Itu menurut jumhurul ulama. Tidak diperbolehkan jika muhallil itu dikondisikan. Itu seperti kawin kontrak namanya. Sama dengan kawin kontrak, mut'ah. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan haram itu mut'ah. Kawin kontrak, nih saya kan sudah menceraikan istri saya sampai 3 kali cerai. Saya tidak bisa langsung menikah lagi dengannya, harus ada muhallil. Tolong dong nikah dengan istri saya sejam aja katanya, jangan banyak-banyak ya, begitu, 2 ronde aja. Nah, karena si wanita tersebut harus menikah dengan laki-laki lain dan juga berhubungan intim layaknya sama suami istri.
Tapi apakah iya pernikahannya itu hanya sebatas itu saja? Apa bedanya dengan perzinahan kalau begitu, betul tidak? Apa bedanya dengan wanita tersebut mencari gigolo, mencari berondong manis, brownies gitu bro? Ya, apa bedanya kalau begitu? Dan si laki-laki yang kedua ini berarti dia berperan sebagai seorang laki-laki bayaran. Emang gue coba apa gitu? Ya. Maka di sini jumhurul ulama menyatakan tidak diperkenankan. Jadi muhallil itu harus orang yang memang tulus dalam pernikahannya, kemudian memang seperti layaknya berumah tangga, walaupun tidak lama, tapi tidak dijadikan sebagai nikah mut'ah. Itu jumhurul ulama. Namun memang ada beberapa ulama yang memperkenankan itu jika terpaksa. Contoh karena banyak anaknya, dan ketika nanti perceraian ini terjadi kemudian mengakibatkan porak-porandanya nanti si anak itu nanti broken home atau lain sebagainya, maka ada ulama yang memandangnya jika sangat dibutuhkan. Si anak nanti kalau ternyata tahu orang tuanya itu sudah berpisah, tidak bisa bersatu lagi, maka si anak ada yang mereka bunuh diri ataupun mereka ngedrugs karena putus asa. Maka dikhawatirkan seperti itu akibatnya lebih besar. Ada ulama jika dalam kondisi seperti ini darurahnya, maka boleh ada muhallil yang ternyata dikondisikan seperti tadi. Itu ada. Tapi bukan jumhurul ulama, bukan qaul yang ashah. Jadi kalau menurut pendapat yang ashah, tetap tidak boleh seperti kawin mut'ah, tidak boleh. Karena mut'ah Ahlussunnah wal Jamaah sepakat menyatakan haram. Demikian. Wallahu a'lam. Jelas ya? Baik. Yang lain silahkan. Itu sudah ngacung duluan. Aduh, sudah mana ini? Pusing kepala Eke. Banyak banget. Siapa aja dah. Nanti siap-siap yang di sini, nanti siap-siap yang di sana. Kalau nggak kebagian beli dulu mic-nya. Ya, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini Anindya Bakri kayaknya ini. Ini yang punya TV One kayaknya. Perkenalkan Bib, saya dari nama saya Karmanto dari Ranting NU Desa Sigong. Alhamdulillah. Yang ingin saya pertanyakan singkat saja. Ya. Ada kelompok ataupun golongan ya sama dengan kita, amaliyahnya itu tahlilan, sholawatan, manakiban. Namun rekan kita yang tahlilan, sholawatan dan manakiban ini sekarang ini banyak yang terbawa tadi apa yang disampaikan oleh Habib, yaitu terbawa pada golongan-golongan pemberontak. Itu ada apa itu Bib? Singkat saja, terima kasih. Dan kasirian Bib hayang dipoto. Aduh, so kali. Kayaknya yang mau pada nanya ini sebetulnya bukan mau nanya tapi mau dipoto kayaknya. Pada masa Sayyidina Ali karramallahu wajah, bahkan sebelumnya pada masa Sayyidina Utsman radhiyallahu an menjadi khalifah, pemberontakan itu sudah ada. Bahkan mereka itu hafal Quran. Pada masa Sayyidina Ali karramallahu wajah juga demikian. Ketika terjadi silang pendapat dengan Sayyidina Muawiyah di Syam,
Sayyidina Ali mengutus seorang sahabat, Sayyidina Muawiyah juga mengutus seorang sahabat, yang mereka berdua utusan ini akan bermusyawarah. Hasil dari musyawarah mufakatnya akan diamalkan, dijadikan sebagai landasan untuk bersama. Akan tetapi orang-orang Khawarij itu mengatakan, sesungguhnya hukum itu adalah hukum miliknya Allah, tidak ada hukum manusia. Hukum manusia itu hukum tagut katanya. Ya, inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah, dari Allah. Tidak boleh kita berhukum dengan ijtihad manusia. Apalagi Pancasila lah, apalah katanya itu hukum tagut. Undang-undang dasar juga dianggap hukum tagut. Menurut mereka itu sudah ada pada masa baginda Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mereka menganggap hasil ijtihad itu adalah produk-produk tagut, bukan hukumnya Allah dan tidak boleh diikuti. Menurut mereka demikian. Yang mengatakan demikian orang-orang yang hafal Quran, ahli ibadah, akan tetapi hafal itu belum tentu faham. Karena Allah mengatakan, "Tsumma awratnal kitaba alladziina astafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah, wallahu rasulun a'lam bi murri wa makna." Telah kami pilih orang-orang yang terpilih di antara hamba kami, kemudian kami berikan, kami wariskan Al-Quran ini kepada mereka di antara hamba-hamba kami yang terpilih. Tidak semua orang bisa hafal Quran, tapi orang hafal Quran juga terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsihi, hafal Quran tapi bertolak belakang, bertentangan dengan Al-Quran. Wa minhum muqtasid, ada yang separuh diamalkan, separuhnya ditentang, seperti itu. Wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah, ada juga yang berupaya untuk mengikuti Al-Quran secara sepenuh hati, berupaya dengan seluruh jiwa raganya. Ada yang seperti itu. Maka di antara orang-orang Khawarij itu adalah orang-orang yang hafal Quran, ahli ibadah, tapi mereka menentang dari ijtihadnya ulama. Sayyidina Ali pemimpin, mereka memberontak kepada pemimpin ketika perang dengan Sayyidina Ali. Kemudian kaum muslimin yang juga masih dengan bai'ahnya kepada pemimpin, yang tetap setia kepada pemimpinnya, ikut untuk melawan pemberontakan itu. Ketika orang-orang Khawarij itu, Khawarij pemberontak, orang-orang pemberontak itu terdesak, maka mereka mengikatkan mushaf Al-Quran di ujung tombaknya, bukan bendera. Mushaf Quran, kitab Al-Quran diikatkan di ujung tombak. Mereka acungkan, na'nul muslimun, kami ini muslim, na'nu ikhwatukum, kami ini saudara kalian. Kata Sayyidina Ali, bohong. Jika memang mereka mengikuti dan mengamalkan Al-Quran, tentu mereka tidak akan melakukan pemberontakan, perlawanan seperti ini. Karena Allah mengatakan, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Diperintahkan kita oleh Allah untuk taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada pemimpin kita. Bahkan di dalam hadis Rasul mengatakan, walau kana abdan habasyian, walaupun yang menjadi pemimpin terpilih kalian itu adalah seorang budak belian yang hitam kelam, giginya putih. Kalau orang sini hitam kelam kulitnya, giginya kuning, karehol pisan. Walaupun yang seperti itu bukan orang merdeka, budak belian yang terpilih menjadi pemimpin kalian, maka alaikum bisam'i wa ta'ati, wajib bagi kalian untuk mendengarkan dan mengikuti ajaran-ajarannya, untuk mengikuti program-programnya, taat kepada mereka selama bukan di dalam hal yang maksiat. Kalau kemaksiatan kita tidak perlu taat, tapi juga tidak boleh memberontak. Karena ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum, ketika kami memiliki pemimpin yang tidak kami sukai, mereka juga tidak menyukai kami, saling melaknat satu sama lain, bolehkah kami memberontak kepada pemimpin yang seperti itu? Rasulullah menjawab, lah, jangan. Ma aqamu fiikumus shalah, ngetes sound system, mantap. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fiikumus shalah, selama mereka masih mendirikan sholat, terlihat di tengah-tengah kalian mereka masih melakukan sholat. La, sampai 2 kali Rasul menjawab, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fiikumus shalah, selama mereka masih mendirikan sholat tengah-tengah kalian. Bagaimana kalau ternyata ada yang memberontak, walaupun mereka membawa tadi seperti mushaf yang tadi, kata Sayyidina Ali, lanjutkan, desak mereka, karantina mereka, ambil mushafnya, mereka dusta.
Aku ini Quran yang hidup, kata Sayyidina Ali. Beliau hafal Quran, pengamal Al-Quran, menggunakan Al-Quran dalam si kehidupannya. Maka Sayyidina Ali tetap mendesak orang-orang Khawarij, tetap dilawan orang-orang Khawarij tersebut. Karena apa? Karena Sayyidina Ali paham dengan hadits Rasul yang diantaranya oleh Imam Muslim dikutip di dalam kitab sahihnya, di dalam bab imarah, baginda Rasul mengatakan, man atakum, siapa orang yang datang kepada kalian, wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin, sedangkan kalian sudah sepakat memilih pemimpin yang terpilih di antara kalian, kalian sudah mendapatkan pemimpin yang terpilih untuk kalian dengan kesepakatan bersama, hasil pemilu yang sah, kalian mendapatkan pemimpin yang terpilih, akan tetapi datang seseorang yang yuridu ayyashukka asakum, berupaya untuk mematahkan tongkat-tongkat kepemimpinan kalian, ayu farriqo jama'atakum, atau berupaya untuk memecah belah persatuan kalian, maka konsekuensinya apa? Faqtuluh, lawan, tindak tegas. Maka pemerintah, pemimpin, juga penegak hukum, TNI, Polri jika di Indonesia, mereka harus bisa menangani pemberontakan-pemberontakan atau upaya-upaya pemberontakan seperti ini. Kewajiban bagi pemerintah, kewajiban bagi para pemimpin juga penegak hukum adalah untuk bisa menjaga stabilitas nasional. Maka upaya-upaya mereka dengan atas nama ini dan itu, sekalipun seperti zaman dulu DITII, NII dan yang lainnya berupaya untuk membuat makar, maka penegakan hukum harus bisa dilakukan. Setuju? NKRI sudah, ini final hasil daripada kesepakatan bersama founding father kita merumuskan negara untuk seluruh bangsa-bangsa di Nusantara ini. Dengan apa? Dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ini akan menjadi rumah besar kita jika kita rawat. Agama apapun, kemudian negara bentuknya menjadi negara agama, kalau tidak dirawat tetap hancur. Buktinya Irak hancur tidak? Hancur. Suriah hancur porak-poranda, Libya hancur porak-poranda, Mesir juga porak-poranda, berupaya untuk bangkit kembali mereka. Ternyata negara-negara itu negara-negara Islam. Apakah Islamnya yang salah? Apakah agamanya yang salah? Bukan. Bahkan negara mereka itu berlandaskan asas agama Islam. Kalau Indonesia Pancasila, mereka sudah jelas-jelas dengan asas Islami. Tapi kenapa mereka bisa porak-poranda? Yang berperang siapa? Yang membunuh, yang terbunuh semuanya takbir, Allahu Akbar. Yang terbunuh, yang membunuh semuanya ngaku Islam. Tapi kok kelakuannya membunuh, kenapa? Karena bukan ajarannya, bukan Islamnya yang salah, tapi ada yang salah di dalam dadanya. Apa itu? Hubbud dunya, maruk, rakus dengan kekuasaan. Betul? Jadi intinya memang rakus dengan kekuasaan. Karena apa? Mungkin disokong oleh Amerika, disokong oleh Inggris, oleh Israel, atau lain sebagainya, untuk bisa menguasai kekayaan alam negeri-negeri Arab tersebut. Bahkan lebih dulu Hijaz diambil alih, akhirnya jadi negara kerajaan keluarga, Al-Mamlakah As-Saudiyah. Padahal tadinya itu masih wilayah Kesultanan Turki Utsmani. Akhirnya mereka membuat pemberontakan yang tadinya di Hijaz itu sama seperti di Indonesia, ada maulidan, ziarah kubur bebas dan sebagainya. Tapi ketika sekarang sudah menjadi Al-Mamlakah As-Saudiyah, yang berkuasa adalah kelompok Wahabi, di sana bebas gak bikin pengajian maulidan seperti ini? Bebas tidak? Tidak. Ziarah kubur bebas tidak di sana seperti di Indonesia? Bisa tahlilan bareng jahar bebas tidak? Tidak bisa. Ziarah di hadapan Rasulullah SAW bisa lama-lama seperti di ziarah di hadapan Sunan Gunung Jati, bisa tidak? Tidak. Karena apa? Karena pemerintah di sana itu pemerintahan yang berasaskan asas tunggal Wahabi. Kubah-kubah yang menaungi makbarah keluarga Rasul dibagi dan dima'la, dihancurkan karena dianggap itu bisa menjadikan pengkultusan yang membuat syirik. Kemudian juga sempat kubur Rasul mau dibongkar dan dipindahkan keluar daripada Masjid Nabawi, akan tetapi ketika
bangsa-bangsa di beberapa negara, umat muslim di berbagai negara, mereka melakukan protes kepada pemerintah Arab pada saat itu yang hendak membongkar makam Rasul, mengeluarkannya dari Masjid Nabawi. Mereka tidak peduli. Namun ketika datang utusan dari NU, ada beberapa orang utusan dari NU membuat satu komunitas, ya, mereka menyampaikan protes keras kepada raja hasil dari kudeta tersebut. Mereka akhirnya mau mendengarkan dari komite Hijaz, didengarkan, diterima saran dari komite Hijaz. Karena apa? Karena orang Nusantara, orang Jawa, orang-orang Melayu itu sudah banyak yang tinggal di tanah Arab, bahkan lebih banyak dibandingkan bangsa Arabnya sendiri. Orang yang lahir di sana, orang Arabnya yang asli itu lebih sedikit. Sekarang gini aja lah gampangannya, orang Indonesia yang bekerja di Arab Saudi, begitu saja. Orang Indonesia yang bekerja di Arab Saudi itu begitu banyaknya, dan mayoritas NU, ya kan? NU ini banyak, 91 juta kalau sekarang. Dulu juga sudah banyak. Nah sekarang kalau orang Indonesia di sana mengambil alih kekuasaan hasil kudeta tersebut, kira-kira bisa tertahan apa tidak? Tidak bisa. Tapi Indonesia tidak mau ikut-ikutan melakukan itu. Eyang saya pada saat itu menjadi pengajar di Masjidil Haram, melawan pemberontakan tersebut. Eyang saya pengajar di Masjidil Haram, ya, ayah dari kakek saya. Itu terjadi kudeta luar biasa, para ulama dibantai, umat muslim banyak yang dibantai, dianggap pelaku syirik atau lain sebagainya. Maka jangan sampai kita memusuhi saudara-saudara yang seakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi justru kita malah bergandengan tangan dan bermesraan dengan orang-orang Wahabi. Aneh sekali. Banyak sekarang orang-orang di Indonesia, ada juga sebagiannya dzurriyyah Rasul yang membenci para ulama NU, yang padahal ulama-ulama NU yang banyak mengajarkan mencintai dzurriyyah Rasul, tapi mereka membenci para ulama NU, tapi bahkan mereka juga bisa mesra dengan orang-orang Wahabi, padahal orang-orang Wahabi tidak meyakini adanya dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menurut mereka sudah tidak ada lagi, tapi kok kenapa bisa mesra? Itulah ashabi aswaja rasa Wahabi. Betul? Jangan ikut-ikutan seperti itu. Yang benar-benar saja aswajanya, ya. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang tidak punya rasa syukur. Maka perlunya kita memahami konteks kebangsaan. NU didirikan bukan hanya untuk menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi NU sejak dulu juga konsen dengan menjaga bangsa dan kemudian menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup dulu, ini satulah terakhir di sini. Selfie dulu aja sini. Selfie dulu aja, nggak usah nanya. Langsung dijawab aja nanti. Terakhir ya. Nanti yang belum mendapatkan kuota pertanyaannya, ikuti terus channel YouTube kami di Ahbab Rasul Indonesia dan Ahbab Rasul TV. Kalau di Mekah itu biasanya di Jabal Rahmah, kalau dulu masih banyak unta-unta yang disewakan untuk ditunggangi dan kita berfoto dengan unta. Sekali berfoto dengan unta itu 25 real. 1 real contohlah 3.500 dikali 25. Foto dengan saya kok gratis? Dapat hadiah lagi. Aduh. Mendingan foto sama unta 25 real. Pertanyaannya, oh belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Sukardi, saya dari warga Curbetan. Baik, saya Alwi dari Kalawang. Yang mau saya tanya tentang masalah zakat fitrah. Baik. Kebetulan saya pernah mengkoordinir masalah zakat fitrah di desa itu untuk penyaluran kepada para mustahik.
Yang saya pertanyakan adalah, boleh tidak zakat fitrah yang terkumpul itu untuk kas musolah atau masjid, atau memang harus dibagi habis kepada para mustahik? Baik. Dan yang kedua, mohon maaf, sekarang ada yang satu mustahik fisabilillah. Ya, yang dinamakan fisabilillah zaman sekarang itu yang seperti apa, Bib? Mohon itu saja, cukup. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama masih ada mustahik zakat di sekitar kita, maka harus dibagikan kepada mustahik zakat. Jadi zakat fitrah, kemudian juga zakat mal, jangan digunakan untuk pembangunan masjid, madrasah, jangan. Tapi diberikan kepada mustahiknya selama di negeri kita masih terdapat mustahik zakat. Asnaf zakatnya masih ada, maka bagikan kepada mustahik tersebut. Akan tetapi jika di negeri kita sudah tidak ada lagi mustahik zakat, sudah makmur semuanya, maka bisa dialihkan zakat itu ke luar negeri kita. Dan bisa juga untuk fasilitas-fasilitas umum, ya, seperti masjid, jalan umum, madrasah, boleh ketika sudah tidak ada lagi asnaf zakat. Tapi jika masih terdapat asnaf zakat, mustahik zakat, maka harus dibagikan kepada mustahik zakat. Bukan untuk masjid, bukan untuk pesantren. Tapi para ulama yang mereka mendedikasikan dirinya untuk membimbing umat, ngajar umat, tidak mendapatkan honor dari pemerintah, tidak mendapatkan gaji, maka mereka boleh mendapatkan zakat. Boleh, karena mereka masuk ke dalam kategori fisabilillah. Mereka yang tidak digaji dalam mengajarnya, mereka boleh mendapatkan zakat fisabilillah. Tapi jika sudah mendapatkan honor lain sebagainya, itu ya bukan fisabilillah lagi. Berbeda dengan hadiah, murid-muridnya tidak dipungut biaya, tapi murid-muridnya ngerti, mereka memberikan hadiah kepada gurunya, maka ini bukan honor, ini namanya hadiah. Seperti itu, ya. Itu saja kan? Sudah terjawab? Tidak ada yang lain? Baik, saya rasa cukup ya. Nanti saja kalau ada yang mau bertanya lagi, mohon maaf jika kuotanya kehabisan. Kita berdoa dulu, jangan dulu pulang, kesambet nanti. Saya minta ketua panitia yang namanya Bapak Yana. Bapak Yana ada? Bapak Yana, halo. Kita berdoa dulu ya bersama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين. اللهم إنا نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا لطيف يا خبير يا ودود يا وهاب. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته ونتوسل إليك بولك العارفين وعلمائك الصالحين ونتوسل إليك بسلطان الأولياء
Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Martawassul lika bijami waliin walitil masyriqin al-maghribain makan wa khususan bijami masyayikhina wa uliaika fi syirbun ya Allah antaqdi hajatina ya Allah antaqdi hajatina ya Rahman antaqdi hajatina ya Rahim Allahumma aminna Indonesia, amankan negeri kami Indonesia ya Allah. Allahumma amin biladana Indonesia, amankan negeri kami Indonesia ya Allah. Allahumma barik lana wa biladana. Allahumma anzil rahmata wal barakata wan nusrata ilaina wa ila ahli baladina Indonesia ya Allah. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا مبينا واخذل أعداءنا خلانا كبيرا فدمرناهم تدميرا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اكشف عنا واصرف عنا وادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحش والطاعون والفتن والمحن والهموم والغموم والكرب والأحزان والشدائد وشر أعداء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه بغير حساب ولا مشقة ولا تعب ولا نصب ولا ضير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وزينا بالأخلاق الكريمة واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ثبتنا بالإيمان والإسلام والإحسان وثبتنا بالتقوى والاستقامة وثبتنا بالأخلاق الكريمة وثبتنا بالإخلاص وثبتنا بأهل السنة والجماعة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى نهضة العلماء وعلى جمعيتنا ومشايخنا وعلى المسلمين اللهم أهلك أعداءنا وأعداء المسلمين وأهلك الذين مكروا في إندونيسيا وشتت شملهم وفرق جمعهم وقلب تدبيرهم وأبدل أحوالهم وخرب بنيانهم وقصر أعمارهم وزلزل أقدامهم وقرب آجالهم وسقهم بأبدانهم وخذهم أخذا عزيزا مقتدرا يا أرحم الراحمين اللهم أن تحصل مقاصدنا دنيانا وأخرانا حتى إذا توفيتنا فتوفنا في سجودنا في صلاتنا إليك بحسن الخاتمة في رضاك يا الله في غفرانك يا غفار في حملة حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. Ya Allah, kembalikan mereka ke dalam pelukan
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, bimbinglah kami, jangan lepaskan kami dari bimbingan-Mu ya Allah. Ihdina ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wal 'arifin. Allahumma ya Rabbana ya ilahana, faghfir lana kulla dhunubana zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Angkat tangannya, kita berbai'ah. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤته أجرا عظيما. Ikuti raditu billahi rabba رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وبالمؤمنين إخوانا والله والله على على ما نقول ما نقول وكيل. وقيل وقبلنا بمولانا الشيخ بورنا الشبني الشيخ ونمرشدا وقبلنا بسلطان الشيخ عبد الله خالق الكجلون الشيخ ونمرشدا وقبلنا بسلطان أولاد الشيخ عبد الله فأزار الغستاني الشيخ ونمرشدا وقبلنا بسلطان الشيخ محمد ناظم النهاقاني الشيخ ونمرشدا وقبلنا بالقطب العرب إلى الشيخ محمد الشيخ القباني الشيخ ونمرشدا. الله 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 حق. الله 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 حق. الله 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 حق الله 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 حق. الله 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 حق بفتحة حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وزوجه وذريته ولبة الكرام ثم الأرواح جميع الأنبياء والمرسلين وخدم الشرعين وخلفاء الراشدين وأئمة الأربعة المجتهدين ولا روح جميع مشايخنا في طريقة الشاملية على فضل الإمام الطريقة وقيد الخليق والشيخ بن شامل محمد بن الوسيل البخاري وشعب الخالق الجواني وشعب الله فايز اللساني وسلطان أمر الشيخ محمد ناظم الحلقاني والقطب العربي والشيخ محمد الشيخ القبني والأستاذ والسادة والسادة السنيقين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baya'tukum. Ucapkan qabiltu. Baya'tukum. 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 Alhamdulillah, mulai dari sekarang hidupkan kalbu kita dengan zikrullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian juga zikir Allah, 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 Allah. Terus hidupkan seluruh sel darah kita, seluruh jiwa raga kita dengan zikir
la ilaha illallah, dan juga Allah, Allah, Allah sampai kematian menjemput kita. Semoga husnul khatimah. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu